Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Zakat TV yang budiman, kembali bersama saya Syamsi Ali dari New York, Amerika Serikat. Kali ini kita akan berbicara tentang suasana perkembangan Islam di dunia barat secara umum. Tapi sebelum saya barangkali berbicara sedikit tentang bagaimana perkembangan Islam di beberapa negara Eropa, perkenankan saya menyampaikan hasil survei yang baru-baru ini saja mengemuka. Di survei itu mengatakan bahwa pada saat ini ada beberapa kelompok keagamaan. Yang terbesar adalah kelompok Kristiani, ada sekitar 2 miliar manusia beragama Kristen. Yang kedua adalah kelompok Muslim, sekitar 1,6 miliar yang beragama Islam. Yang keempat, saya belum menyebutkan yang ketiga dulu, Hindu. Yang kelima Buddha dan seterusnya dan seterusnya. Tapi justru yang ketiga terbanyak manusia di dunia sekarang ini adalah orang-orang yang mengaku tidak beragama. Ada sekitar 1,1 miliar manusia sekarang ini mengaku tidak beragama. Dan mayoritas mereka yang mengaku tidak beragama itu ada di dunia barat. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mengejutkan. Kalau kita jalan-jalan di kota Manhattan, New York City misalnya, lalu kita menemukan seorang anak muda lalu bertanya, agama kamu apa? Jangan heran kalau jawabannya pasti, I don't know, saya tidak tahu. Inilah rata-rata anak muda di dunia barat sekarang ini. Bahkan di Eropa, khususnya di Prancis, dikatakan bahwa lebih 50% tidak sama sekali percaya, bukan saja agama, tapi tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Karena mereka-mereka yang tidak percaya kepada agama ini biasanya masih yakin akan Tuhan. Cuma mereka mengatakan kami adalah orang-orang spiritualist, orang-orang yang hanya percaya kepada Tuhan tapi tidak mengaku beragama. Nah, di Eropa justru sampai kepada percaya kepada Tuhan itu sendiri menjadi semakin meninggi. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi umat ini. Sebab tanggung jawab kita adalah bagaimana bisa menyadarkan manusia bahwa kita ini memiliki pencipta, kita ini memiliki Tuhan, bahkan yakin kepada Tuhan adalah sebuah kebutuhan pokok dalam hidup kita. Kita sadar bahwa yang namanya beriman kepada Tuhan itu kan fundamental ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dalam perjalanan saya ke Indonesia baru-baru ini, 3 hari yang lalu tepatnya, atau beberapa hari yang lalu, saya duduk bersama seorang perempuan dari Switzerland, sedang kuliah di Jerman. Setelah ngobrol panjang lebar dalam berbagai masalah kita membahas, dia sampai kepada sebuah pertanyaan. Kamu bahagia nggak dalam hidup kamu? Saya terkejut ketika beliau menanyakan pertanyaan ini. Lalu saya kembali kepada beliau bertanya, menurut Anda apa definisi kebahagiaan itu? Beliau sendiri tidak bisa memberikan jawaban. Sebab kalau kebahagiaan itu memiliki duit, banyak orang juga yang punya duit tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu karena keterkenalan, terkenal, popularitas, banyak orang yang popularitas tapi justru tidak bahagia. Kalau seandainya kebahagiaan itu karena kekuasaan, banyak orang yang berkuasa tapi justru tidak bahagia. Dia pun sadar akan itu. Sehingga dia tidak bisa menemukan definisi bahagia yang dia sendiri inginkan dalam hidup ini. Sampailah kita kepada diskusi, dialog tentang agama, dan akhirnya sampai kepada konsep ketuhanan. Dia merasa bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Alasannya adalah bahwa sesungguhnya yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini adalah manusia sendiri. Jadi semacam Superman, Superwoman. Kita bisa menentukan segala sesuatu. Tapi kenyataannya setelah memberikan banyak contoh-contoh bahwa betapa banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita beyond our control, di luar dari kontrol kita. Pasti ada yang mengontrol kehidupan kita ini. Pada akhirnya dia pun mengatakan bahwa barangkali masuk akal juga bahwa memang ada being, ada wujud yang tidak terbatas, yang berada di luar keterbatasan kemampuan umat manusia ini. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak mau menyebutkan nama itu, walaupun tidak mau mengatakan Tuhan, tapi sesungguhnya dengan mengatakan bahwa ada wujud yang mengontrol bumi ini, yang mengontrol universe ini, alam semesta ini, maka dia sesungguhnya sudah mengatakan bahwa ada Tuhan. Maka para pemirsa Zakat TV yang budiman, tanggung jawab seperti ini adalah tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Saya yakin bahwa sampai hari kiamat nanti tidak semua orang akan beriman.
Tapi yang dituntut dari kita semua sebagai umat yang bertanggung jawab atas pentingnya berdakwah ini adalah menyampaikan urgensi dakwah. Maka kembali kepada judul kita, perkembangan dakwah di dunia barat, perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa sekitar 10 tahun lebih yang lalu, Islam di dunia barat, termasuk di Amerika dan Eropa, dilihat sebagai agama padang pasir, agama eksotis, agama khayalan, yang kira-kira kalau mau naik ke bulan, yang pernah saya sebutkan, naik duduk di atas sajadah, maka sajadah itu kan terbang naik ke bulan. Itulah agama Islam yang dikenal orang Eropa ketika itu. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai faktor yang terjadi di dunia ini, khususnya ketika kita hidup dalam dunia informasi sekarang ini, bahwa dunia informasi semakin canggih, internet, telepon, dan berbagai macam yang telah diciptakan manusia menjadikan Islam semakin berkembang. Dan satu hal yang menggembirakan adalah bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan justru menjadi penopang bagi kemajuan Islam itu sendiri. Kreasi-kreasi dalam bidang telekomunikasi sekarang ini yang dilakukan oleh umat manusia, justru oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Islam ini, telah terpakai oleh Islam untuk menjadikan mereka sadar bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak seperti mereka sangkakan selama ini. Oleh sebab itu, para pemirsa, sekali lagi kita memerlukan kesadaran bahwa tanggung jawab dakwah ini bukan hanya tanggung jawab orang-orang tertentu. Hanya ada satu kesalahan dalam definisi dakwah, bahwa seolah-olah dakwah itu adalah hanya menyampaikan ceramah ataupun tablik akbar. Padahal dakwah menyentuh segala aspek dan lini kehidupan manusia. Seorang bisnismen bisa menjadi dakwah, seorang politisi juga bisa menjadi dai, seorang yang ada di militer juga bisa menjadi dai, seorang pejabat bisa menjadi dai. Semua umat Muhammad harus menjadi dai pada kapasitasnya masing-masing. Oleh sebab itulah maka dengan menyadari bahwa kita adalah umat Muhammad dan penerus kewajiban dakwah Muhammad SAW, maka masanya umat ini menyadari akan tanggung jawab dakwah itu. Para pemirsa Zakat TV yang budiman, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi saya akan kembali bersama Anda setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Assalamualaikum para pemirsa Zakat TV yang budiman. Kembali kita bercerita tentang perkembangan Islam di dunia barat. Kita ambil satu contoh barangkali di UK, United Kingdom, Inggris. Bagaimana perkembangan Islam di Inggris? Di Inggris itu Islam berkembang secara pesat. Memang masih kebanyakan orang-orang pendatang khususnya dari Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh. Tapi mereka sangat agresif dalam memperkenalkan Islam. Satu contoh yang paling baru barangkali yang terjadi, dan ini sangat unik, adalah adik iparnya Tony Blair yang bernama Lauren Booth. Beliau adalah seorang wartawati yang sangat-sangat terkenal di Inggris. Tinggal di Prancis, memiliki rumah yang mewah. Orang tuanya adalah seorang yang terkenal karena bapaknya adalah aktor di Inggris. Suatu ketika beliau mendapat tugas dari kantornya untuk meliput sebuah peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, tepatnya di Palestina. Dan diberikan amanah untuk mewawancarai Presiden Abbas Palestina. Ketika beliau di Palestina, beliau ada rasa fobia, takut, prejudis, khawatir apa yang akan terjadi, karena tidak tahu apa itu Islam. Tapi yang pertama sekali beliau rasakan ketika sampai di Palestina adalah betapa orang-orang Palestina itu hangat dalam persahabatan. Orangnya pada tersenyum, orangnya ramah, suka menyapa. Akhirnya itulah awal sentuhan yang terjadi dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita yang beliau ceritakan, dan kalau beliau menceritakan ini beliau menangis.
Suatu ketika beliau diberikan kembali tugas di bulan Ramadan di Palestina dan tepatnya di Gaza. Beliau sampai di Gaza, kemudian mengetuk sebuah pintu rumah yang sangat sederhana. Rumah itu dibuka oleh seorang ibu yang tua. Ibu ini tersenyum menyambut beliau. Ketika itu beliau bukan muslim. Itu bulan puasa. Dengan melihat suasana rumah orang tua ini, beliau merasa marah. Si Lauren Booth ini. Kenapa marah? Dia katakan, kamu ini berpuasa tidak makan, padahal yang ingin kamu makan pun tidak ada sebenarnya. Tidak ada nasi, tidak ada roti, tidak apa. Ngapain berpuasa? Kata beliau. Apa jawaban orang tua ini? Jawaban beliau adalah, saya berpuasa karena ingin merasakan atau ingin membangun solidaritas kepada orang-orang yang miskin. Bayangkan, orang miskin ingin membangun solidaritas kepada orang-orang yang miskin. Padahal beliau adalah orang yang sangat miskin. Itulah orang Islam. Bagaimana membangun solidaritas, dan itulah sentuhan awal daripada hidayah Allah kepada Lauren Booth ini. Kapan Lauren Booth betul-betul mengalami kesadaran Islam? Suatu ketika beliau berkunjung ke negara Iran untuk meliput sebuah peristiwa di Iran. Tanpa disadari, beliau mendengarkan suara azan, lalu beliau masuk ke dalam masjid. Ketika sedang duduk di masjid itu, beliau merasakan suatu sentuhan yang susah untuk beliau describe, susah untuk beliau jelaskan apa sentuhan jiwa itu. Sangat tenang, sangat tentram, merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai pada malam itu beliau tidak mau keluar dari masjid dan tidur di masjid di lantai. Padahal beliau memiliki hotel yang cukup mewah di Teheran ketika itu. Ketika beliau kembali ke London, alhamdulillah seminggu kemudian beliau ke masjid dan mengikrarkan la ilaha illallah. Saya menyebutkan ini untuk sekedar membuka mata kita bahwa sampai kepada orang yang seterkenal Lauren Booth, adik ipar daripada Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, pun tersentuh dakwah di dunia barat. Baru-baru ini juga ada seorang teman, beliau adalah orang Texas di Amerika Serikat, sangat terkenal, ahli musik. Dia juga tersentuh oleh dakwah dan masuk ke dalam agama ini. Semua ini menunjukkan bahwa betapapun kita mendengar, membaca bahwa banyak tantangan yang hadapi dunia barat, tapi perkembangan Islam di dunia barat secara keseluruhan sangat-sangat luar biasa. Di Prancis misalnya, negara yang sangat kaku dalam mendefinisikan makna sekularisme, di mana perempuan-perempuan yang memakai jilbab tidak diperkenankan di publik, tempat-tempat publik, anak-anak sekolah yang memakai jilbab tidak diperkenankan untuk pergi ke sekolah. Tapi alhamdulillah perkembangan Islam semakin kuat. Semakin banyak orang-orang Prancis yang sadar bahwa Islam adalah agama yang dapat menyelamatkan mereka dari dunia yang tidak menentu itu. Orang-orang di dunia barat sebenarnya sudah mulai muak juga dengan kehidupan yang serba materialistik. Kehidupan yang seolah-olah tidak ada batas dalam hal material. Mereka mencari kepuasan, mereka mencari kebahagiaan, tapi berlari di balik dari material ini untuk mencari kepuasan, mereka semakin hampa. Itulah kata Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu, di mana beliau mengatakan bahwa dunia ini seperti air laut di hadapan orang yang haus. Manusia-manusia yang materialistik adalah orang yang kehausan. Dan dunia yang mereka buru seperti air laut. Mereka akan minum, tapi semakin mereka meminum air itu, mereka akan semakin merasakan kehausan. Itulah yang terjadi di dunia barat sekarang ini. Dunia barat mengalami krisis yang sangat luar biasa. Bukan saja krisis perekonomian, tapi yang terpenting bahwa dunia barat sekarang ini mengalami krisis nilai yang sangat dalam. Dan untuk menyelamatkan masa depan umat manusia di dunia barat, umat Islam harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Islam adalah alternatif yang dapat menyelamatkan mereka dari ketenggelaman ini. Para pemirsa Zakat TV yang budiman, saya ingin memberikan satu contoh lagi, seorang perempuan dari Italia. Beliau sedang belajar di New York. Murah senyum, orangnya humble, friendly, sangat sopan. Datang kepada kami ketika itu. Dan beliau mengatakan, saya adalah seorang pelajar, orang tua saya adalah seorang bisnismen, pedagang yang cukup terkenal di Italia. Tapi apa kata beliau? Ketika saya sampai di kota New York ini, saya melihat, saya berteman dengan seorang Muslim dari Pakistan. Dan dia katakan, teman saya ini sederhana. Tidak terlalu banyak ngomong mengenai agama, tapi dalam perilakunya luar biasa.
dia adalah orang yang jujur, orang yang bersahabat, orang yang tidak pernah menyakitin. Sehingga hanya dengan perilaku teman yang Pakistan ini menjadikan putri Italia ini ingin mempelajari agama Islam. Maka ketika datang kepada kami, yang pertama sekali ingin saya tanyakan adalah, sekarang ini agama kamu apa? Beliau mengatakan, saya beragama Katolik. Karena memang di Italia rata-rata orang beragama Katolik. Saya beragama Katolik. Maka biasanya kalau ada orang yang datang beragama Katolik, yang harus kita bahas adalah posisi Nabi Isa di dalam agama kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdakwah itu sekali lagi bukan mengusir orang, bukan menghina orang, bukan menyakiti orang. Maka biasanya ketika orang beragama Katolik, yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana Islam menghormati agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahwa di dalam agama kita, dalam Al-Quran, nama Nabi Isa alaihissalatu wassalam justru disebut lebih banyak daripada nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surah dalam Al-Quran yang secara khusus menyebutkan, memakai nama ibu daripada Isa alaihissalatu wassalam, Maryam, surah Maryam, surah nomor 19 di Al-Quran. Di sana kita berdiskusi dengan beliau, dan alhamdulillah hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama si putri ini yakin bahwa memang inilah agama sebenarnya yang perlu saya ikutin dalam hidup saya. Kenapa demikian? Karena dia sampai di New York, suasana yang terbuka, akalnya semakin terbuka, maka mindset atau ideologi yang selama ini dia anut semakin juga tidak difahami. Lalu sebab itu, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa betapa perkembangan Islam di dunia barat secara umum sangat-sangat luar biasa. Tugas kita adalah bagaimana tetap menjadikan perkembangan ini konsisten sampai mencapai tujuan yang diharapkan insyaallah ta'ala. Para pemirsa, jangan kemana-mana, karena saya akan kembali bersama Anda setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Assalamualaikum, saya Syamsi Ali kembali bersama Anda berbincang-bincang tentang perkembangan Islam di dunia barat. Ada mungkin salah satu alasan penting kenapa Islam berkembang begitu pesat di dunia barat. Dalam pandangan saya ada satu hal. Sebenarnya ada beberapa hal, tapi satu hal yang paling penting. Dan yaitu bahwa orang-orang barat begitu sangat terbuka, sangat menghargai ilmu, sangat menghargai akal pemikiran. Dan ternyata Islam adalah agama yang sangat menghargai akal pemikiran. Di Amerika Serikat sekarang ini misalnya, masyarakat Muslim yang paling pesat perkembangannya adalah Hispanik. Orang-orang Boyan yang dari Meksiko, dari Spain, Spanyol, dan lain sebagainya. So ketika saya tanya seorang perempuan yang masuk Islam, masih muda, berpendidikan, saya tanya, kenapa Anda memilih Islam? Dia mengatakan bahwa dulu kami menganut agama orang tua kami tidak pernah mempertanyakan. Karena itulah lingkungan. Tapi ketika kami sampai di Amerika dan mulai bersentuhan dengan agama Islam, ternyata agama Islam membuka wawasan kami dan mulai mengajarkan kepada kami khususnya tentang konsep Tuhan yang satu itu. Konsep Tuhan yang sederhana, konsep Tuhan yang jelas, konsep Tuhan yang tidak samar-samar dan berbelit-belit. Maka pada akhirnya banyak di antara mereka yang memeluk agama ini adalah karena keilmiahan ajaran Islam itu. Lalu sebab itu saya ingatkan kepada teman-teman Muslim bahwa di dalam memahami ajaran agama Islam ini jangan sampai dipandang bahwa akal tidak penting. Justru ingat, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bahwa akal harus kita fungsikan di dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, akal tidak boleh dibutakan. Para pemirsa Zakat TV yang budiman. Namun demikian, setelah membicarakan semua hal-hal yang positif, semua hal-hal yang menggembirakan ini,
perlu juga kita sadari bahwa tantangannya juga semakin besar. Lalu sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh tauladan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Nabi Musa Alaihi Salatu Wassalam di dalam Al-Quran mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi lima tu'dzunani," wahai kaumku, kenapa engkau menyakiti aku? Kaumnya sendiri yang menyakiti Nabi Musa Alaihi Salatu Wassalam. Demikianlah tantangan dalam berdakwah ini. Lalu sebab itulah maka diperlukan keteguhan, diperlukan istiqamah. Tapi satu hal sekali lagi yang perlu saya ingatkan, bahwa untuk perkembangan Islam dan perkembangan dakwah secara umum, satu hal umat Islam yang harus disadari adalah bagaimana melakukan perubahan dari diri kita sendiri. Sebab dakwah yang terbaik adalah dakwah bilhal dalam istilah Muhammadiyah di Indonesia. Dakwah dengan perilaku kita, dakwah dengan akhlak dan moral kita, di mana kita memperlihatkan bahwa kita hidup memang berdasarkan sebuah ajaran yang mengajarkan kepada kita kemuliaan, tidak berdusta, tidak mencuri atau korupsi, tidak juga merendahkan orang lain, tidak juga menyakitin orang lain. Dan satu hal yang mungkin sangat ekstrim yang ingin saya sampaikan adalah bahkan ketika orang pun tidak mau yakin terhadap ajaran agama kita, jangan membenci orang. Agama kita bukanlah ajaran yang membenci. Agama kita bukanlah ajaran yang memusuhi orang. Tapi ajaran agama kita adalah ajaran yang merangkul dan menyayangi orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu seringkali disakiti. Suatu ketika beliau berjalan menuju masjid, ada orang peminta-minta. Kebetulan beragama Yahudi, buta, tidak pernah melihat Rasulullah. Orang ini karena mendengarkan kata-kata yang buruk mengenai Rasul, setiap orang yang lewat, dia katakan hati-hati dengan Muhammad. Karena Muhammad itu orang yang gila, Muhammad itu orang yang tidak baik, Muhammad itu adalah ahli sihir, hati-hati dengan Muhammad. Tapi sekarang ini justru dia ngomong kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Nabi Muhammad karena dia orang buta. Nabi Muhammad tidak marah, justru Nabi Muhammad tersenyum. Beliau pergi salat, setelah kembali diminta istrinya membuatkan makanan, dan makanan itu dibawa kepada orang buta tadi. Bukan hanya dibawakan makanan, tapi Rasulullah dengan tangannya yang mulia menyuapi orang tersebut. Apa yang beliau lakukan ini diulang-ulangi sampai beliau meninggal dunia, sampai Rasulullah meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar yang menjadi khalifah ketika itu ingin melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin juga memberikan makanan kepada orang ini. Waktu pertama kali Abu Bakar menyuapi orang ini, dipegang tangannya. Dia katakan, "Siapa engkau? Kok berbeda dengan orang yang dulu-dulu?" Maksudnya Muhammad SAW. Abu Bakar mengatakan, "Ini adalah Abu Bakar Amirul Mukminin atau sang khalifah." Orang ini mengatakan, "Kok berbeda dengan orang yang dulu? Orang yang dulu itu lebih halus." Abu Bakar itu orang yang halus, tapi Nabi lebih halus dari Abu Bakar. Terus Abu Bakar mengatakan kepada orang yang buta itu, "Itulah nama yang Muhammad yang engkau selalu caci maki, yang hampir setiap hari menyuapi Anda dengan makanan-makanan yang lezat." Mendengar itu sang buta ini menangis dan mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh yang terjadi di dunia barat juga demikian. Bahwa betapa dengan perilaku yang sopan, dengan perilaku yang humble, yang friendly, bersahabat dan tersenyum, yang mungkin dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin, akan menjadikan agama yang kita dakwakan ini semakin atraktif, semakin menjadi daya tarik orang. Sebab para pemirsa, agama ini adalah cahaya. Dan cahaya ini begitu terang, bisa menembus masuk ke dalam relung hati orang yang melihatnya. Tapi sayang, kata seorang ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam sekarang ini banyak terhalangi oleh perilaku orang yang Islam. Orang Islam yang kelihatan sangar, orang Islam yang kelihatan cepat marah, orang Islam yang mengedepankan emosi, orang Islam yang terkadang cepat mencaci. Padahal perilaku Rasulullah sebaliknya dari segala itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Itulah Rasulullah. Dan Rasulullah adalah tauladan kita, uswatun hasanah yang kita harus ikuti dalam hidup ini. Para pemirsa Zakat TV yang budiman, tapi untuk kelanjutan dakwah ini memang sekali lagi diperlukan kerja keras. Saya hanya berharap teman-teman di Indonesia, para pemirsa Zakat TV, untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi. Dan oleh sebab itu mari kita tutup sesi kita dengan berdoa kepada Allah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa waffiqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.